Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Sekarang pakai gerak-gerak tangannya. Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Oke, ulang lagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Terima kasih adik-adik yang saya banggakan. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Berkat rahmat hidayah sehingga pagi hari ini kita bisa kumpul lagi kelas ini tatap muka berdiri dalam perayaan sejarah pendidikan Islam. Tentu juga senantiasa kita memberikan salawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad sebagai teladan kita, sebagai guru terbaik kita sepanjang masa. Kehadiran Rasulullah SAW yang mengantarkan kita sehingga pendidikan Islam sampai sekarang ini masih kita rasakan dan kita nikmati. Tentunya adik-adik semuanya sebelum kita lanjut saya akan cek dulu keberadaan semua. Coba cek teman-teman yang samping. Hadir semua, adik-adik yang hadir. Hadir semua. Oke. Selanjutnya adapun tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran pada pertemuan hari ini yaitu bagaimana mahasiswa itu bisa memahami dan menjelaskan bagaimana pola pendidikan Islam itu pada masa Rasulullah SAW atau pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, pertemuan ini materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu bagaimana pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin. Ini akan kita bahas yaitu pendidikan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada hari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini pendidikan agama Islam itu belum mengalami signifikan. Karena apa? Khalifah ini mengalami dalam masyarakatnya itu ada sebuah gerakan-gerakan yang asik dilakukan oleh kelompok masyarakat dan pada waktu itu orang-orang Islam yang keluar dari Islam. Nah ini adalah itu pemberontakan. Pada saat Khalifah Abu Bakar itu masanya pemberontakan ini muncul. Ada namanya nabi yang palsu. Sehingga konsentrasi pendidikan agama pada waktu itu stagnan, tidak berjalan seperti barang-barangnya. Tetapi Khalifah Abu Bakar dia fokus terhadap bagaimana mampu menghadapi pemberontakan ini supaya tidak ada lagi yang mengganggu kekhalifahan. Yang kedua adalah banyak orang-orang Islam yang keluar. Sehingga konsentrasi Abu Bakar ke Syria. Dia menguranginya. Dan yang ketiga adalah tidak banyak masyarakat. Banyak yang ini pada masa Abu Bakar ini tidak mengurangi lagi bom, tidak mau lagi masyarakat. Nah, inilah apa namanya yang menjadi kendala pada Khalifah Abu Bakar tentang bagaimana pendidikan Islam pada masa itu. Kita lihat selanjutnya. Inilah kita bisa lihat di perkembangan Islam pada masa Abu Bakar itu lembaga pendidikan. Bagaimana lembaga pendidikan pada masa Abu Bakar ini dibandingkan dengan sekarang ini modern? Lembaga pendidikan hanya ada 3 pada masa itu. Yaitu hanya di rumah kita laksanakan pendidikan. Di masjid, tetap. Ini tempat saja, tempat pendidikan itu penyebaran pendidikan Islam. Jadi pola pendidikan seperti itu, sistem lingkaran, itu bentuk liko kita. Itu pola pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin pada masa Abu Bakar. Yang kedua adalah lembaga pendidikan yang tadi lembaga pendidikan ini dia pada masjid. Di mana sahabat dan kita tapi ya tempat
mematuhi dengan tempat yang baik yang lain sekolah-sekolah, tapi belum ada sekolah pada masa itu. Hanya berbentuk karya-karya kecil saja. Itu ya. Yang kedua, bagaimana kurikulumnya? Kita akan sebentar kita akan membandingkan bagaimana kurikulum pada masa Rasulullah pada masa Rasulullah ini dan pada masa sekarang ini kita berdebat sebentar. Ada yang kontra, ya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi saya sering berikan satu gambaran bahwa kurikulum pendidikan Islam pada pola pasar itu masih tiga materinya. Ini materi yang pertama itu adalah tentang tauhid. Bagaimana kita mengajarkan para sahabat terhadap umat Islam yang baru masuk mengenal Tuhannya dan mengesahkan Tuhannya. Yang kedua adalah yaitu akhlak. Karena kita tahu bahwa akhlak pada masa itu jahiliyah, tidak sesuai dengan lagi keadaan. Dan yang berikutnya adalah pusat-pusat pendidikan Islam. Inilah kita akan bahas yang akan diskusikan bersama. Ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang pendidikan masa kekinian yang sekarang dan ada pendidikan masa Khulafaur Rasyidin dengan melihat kurikulum dan materi-materi yang diajarkan. Oke, paham sampai sini? Oke. Sekarang kita bagi kelompok ya. Bagi kelompok itu sebelum kita ke situ saya akan sebelum dulu. Kalau saya katakan balon, bola-bola, balon, bola-bola. Bisa? Coba disebutkan. Ya, botol, bola-bola. Coba sebutkan. Botol, bola-bola. Oke, itu kata kuncinya. Kata kuncinya adalah apa yang saya katakan itu diulangi. Paham? Apa yang saya katakan itu diulangi kembali. Oke, kita ulang. Botol, bola-bola. Botol, bola-bola. Berapa jumlah botol? Dan berapa jumlah bola? Oke. Selanjutnya sudah sampai di situ, ya. Oke. Kenapa kita semua sekarang kita berdiri semua dulu. Kita akan bagi kelompok dua saja kelompok pro dan kelompok kontra ya. Yang setuju pola pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin dan bagaimana pola pendidikan di zaman kekinian ini. Ini kita akan bahas ya, yaitu kelompok kontra. Yang kelompok kontra itu laki-laki dan pro itu adalah perempuan. Oke? Ya, silakan dibagi laki-laki kelompoknya. Saya beri materi. Ya. Ini silakan. Ini ada materi. Saya akan bagikan terhadap yang pro, yang kontra. Ya, yang kontra. Apakah kata-kata tadi ya yang kita diskusikan adalah yang setuju pola-pola pendidikan di zaman Rasulullah dan pola-pola pendidikan di sekarang di zaman ini. Saya akan membagikan makalah silakan ditelah secara mendalam ya, secara mendalam tentang materi ini. Silakan di silakan diskusinya di saya berikannya dibaca ya. Di bawah perkembangan pendidikan pada masa Khalifah Abu Bakar saja ya. Oke, silakan.
Oke, sudah baca materinya di Khalifah Abu Bakar saja ya. Ya. Oke, saya 1 menit lagi mengenai materinya. Ya. Ya, oke. 20 menit lagi. Iya, oke. Habis waktunya untuk menelaah materi. Oke, sekarang kita diskusikan pro dan kontra. Tentunya yang beri kesempatan itu adalah kontra. Yang kontra terhadap NNI setuju pola pendidikan yang dilakukan pada masa Khalifah Rasyidin. Oke, silakan saya beri kesempatan untuk kelompok kontra mengajukan beberapa pertanyaan pada yang pro. Silakan. Dengan materi tidak bisa terlepas dari rangka tujuan pembelajaran kita. Yang kontra, ya, gitu. Karena yang kontra berarti karena masalah kita harus bakar pendidikan. Nah, yang kontra kenapa tidak setuju? Kan dia itu pada yang pro. Gitu. Oke, silakan. Apa itu ya? Pada saat pergantian dari Nabi ke kepemimpinan Khalifah ini, yang banyak banyak pemberontakan yang terjadi, banyak orang yang murtad, banyak orang yang bertolak dengan Islam, enggan membayar zakat. Kemudian selanjutnya pada saat itu kurikulum yang dibuat oleh yang dikembangkan oleh Abu Bakar As-Siddiq itu mencakup 3 hal. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak dosen, yang pertama mengenai penanaman akidah, pengenalan dan penanaman akidah. Kemudian yang kedua itu mencakup akhlaknya, kemudian baru masuk ke pendidikannya. Nah, itu di era sekarang ini itu saya yang anggap di kelompok ini itu sudah tidak relevan lagi. Kalau memperkenalkan mengenai ketauhidan itu, sedangkan ketauhidan itu sekarang kita bisa dapatkan dari mana saja tanpa memperkenalkan bahwasanya ini adalah kudus misalkan. Misalkan, iya. Oke. Pertanyaannya begini.
apakah kurikulum yang digunakan oleh Al-Baqas asing itu masih relevan digunakan di era modernisasi seperti sekarang ini? Baik, silakan. Ya. Silakan alasan-alasannya. Alasan saja, ada pertanyaan. Ya, boleh. Berbicara tentang lembaga dan pendidikan pada era Al-Baqas, tentunya beda dengan sekarang. Artinya kami katakan era sekarang adalah sudah terstruktur, dan di era pada Abu Bakar itu tidak terstruktur. Artinya kami kontrak di sini tentang mengenai lembaga pada zaman itu, lembaga pendidikan pada zaman itu, dan pusat pendidikan pada zaman itu. Karena mungkin kalau misalkan dilatar belakangi oleh kita batas yang namanya fasilitas dan segala macam, itu tentunya ketika kita terapkan sampai sekarang, kita terapkan di era sekarang, itu mungkin ada beberapa yang tidak harus kita terapkan pada saat itu dan kita terapkan sekarang, karena berdasarkan kemajuan zaman. Kemukakan dari pendapat dari kelompok yang sepakat tentang mengenai lembaga dan pusat pendidikan itu. Terima kasih. Boleh. Langsung disanggarkan, dari jawaban tanggapannya. Silakan. Kan kita tidak setuju. Ya. Silakan ya. Waktu tanya diskusi sama 3 menit lah. Yang lainnya bisa membantu juga. Silakan. Ya, silakan. Ya pokoknya dia mau ya, namanya perintahkan kali. Ya. Makanya dia kan dengan cara pilih orang yang memang ya. Karena kan perubahan bahasa ini perubahan masyarakat kan. Ya. Saya masih relevan. Kalau relevan apa sihnya? Begitu juga dengan perubahannya. Ya. Bukan berjalan terus ya. Dengan alasannya. Iya. Maksudnya dulu, pada kurikulum yang dulu itu intinya dia melakukan pendidikan dalam tauhid. Tapi sekarang zaman sudah berubah. Ya, tetap masih pakai. Masih pakai, namun di mana? Di mana? Dengan ya, menggugah pikiran kita. Ya, oke, silakan.
Ya. Waktu tinggal 2 menit lagi. Iya. Silakan. Di sini kami berharap bahwa kurikulum tersebut masih dikembangkan bagaimana pendidikan agama Islam dulu kita masih mengatakan bahwa cuma di dalam kurikulum negara saat ini pasti sudah ada aturan-aturan dan tapi kita sebagai umat Islam harus tetap berpegang pada norma dan akhlak. Sekian. Oke. Kalau penjelasan seperti yang dia berikan, pertanyaannya ini, sekolah itu negara apa diri? Kalau jawaban yang diberikan seperti itu. Sekolah itu sebenarnya untuk negara dan untuk diri sendiri. Kita memang pendidikan memang benar-benar untuk diri sendiri. Namun dalam kehidupan ini ada beberapa aturan yang tidak boleh digunakan itu sesuai diri sendiri. Karena kita hidup kita atur baik dari pemerintah ataupun aturan dalam Al-Quran. Oke. Kalau sekolah untuk negara, anggaplah harus membaca SPP. Pertanyaan selanjutnya. Kalau untuk sekolah diri sendiri, apa sekolah yang mengatur kurikulum yang ada? Kenapa bukan sudah sendiri membuat kurikulum? Kenapa demikian? Yang pertama, kenapa begini? Kalau misalkan di sekolah itu negara, kenapa masa membaca SPP? Kan tak menjual memberikan sumbangan di uang kata dan dari pengirian itu enggak. Tapi kenapa perlu bayar? Sedangkan apa yang bukan negara itu banyak saja. Kita dari seperti itu. Kalau diri sendiri, kenapa perlu ini ditentukan negara bukan sendiri? Kenapa pemerintah mengatur kurikulum masyarakatnya para peserta didik? Karena jika dalam suatu negara atau pendidikan semua orang menggunakan kurikulum masing-masing, maka kita tidak akan mengetahui dua-dua ajaran yang kita tidak akan mengetahui. Sampaikan dulu kurikulum pendidikan pada zaman Abu Bakar yang sekarang. Makanya bercari pertanyaan. Karena Kita jadi training. Oke, jadi yang saya mengatakan ya itulah namanya undang-undang kurikulum harus kita saya mengingatkan baik saya sadar ada saja bahwa kita diskusi. Nah, dari diskusi sampai di sini saya pada waktu kita sudah membatasi sehingga sebenarnya apa yang diungkapkan oleh orang politik itu mengatakan jadi benar tidak dan apa yang disampaikan oleh yang berkontra itu juga karena kenapa berbeda zamannya kebutuhan kita berbeda ya dilihat dari kebutuhan lagi pada zaman ulama Rasulullah itu kebutuhan terhadap pengembangan digitalisasi hanya pola seperti yang dijelaskan karena apa berbeda teknologi ya belum ada teknologi dan begitu juga dengan apa yang disampaikan oleh pertanyaan yang disampaikan oleh yang kontra kenapa tidak digunakan atau bagaimana pola pendidikan apakah masih dipakai sekarang dulu dengan sekarang iya masih dipakai juga namun pendidikan itu berkembang itu pendidikan seiring dengan waktu dan zamannya, seiring dengan ruang dan waktu. Karena pendidikan itu terus berkembang. Kita bisa melihat merefleksi kembali pola pendidikan pada zaman Abu Bakar dan zaman sekarang dengan pada zaman Khalifah yang itu berbeda, tetapi itu mengembangkan, terus berkembang sesuai dengan kondisi dan sesuai dengan tuntutan masyarakat pada sesuai zamannya. Itulah yang bisa kita jadikan sebagai kesimpulannya bahwa
semuanya itu betul hanya karena waktu zaman yang berbeda kita. Ya. Oleh pendidikan dan pendidikan itu bergerak, tidak stagnan, dia bergerak, berkembang terus. Bagaimana pendidikan Islam pada waktu itu hanya 4 materinya, hanya 4 materi saja. Tentang tauhid, akhlak, ada juga kesehatan. Dan itu berkembang. Pendidikan pola sekarang berkembang. Sudah ada namanya sains, karena berkembang terus. Teknologi sudah berkembang. Nah, itu dipakai sekarang. Pada zaman Rasulullah tidak berkembang karena belum ada teknologi seperti itu. Makanya kita untuk mengembangkan pendidikan itu gerbangnya adalah membaca dan membaca. Ya? Oke. Tidak ada pendidikan yang terbaik mengembangkan keilmuan kita kalau bukan dengan membaca dan membaca. Pesan Ali adalah kalau mau menjadi membangun sebuah peradaban, maka jangan lupa membaca buku. Oke, itu saja adik-adik diskusi kita. Oke, apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini tentang diskusi pro dan kontra pola pengajaran dan pola pendidikan ya pada masa pola Pak Presiden yang mana sekarang. Kesimpulan yang baiknya adalah bagaimana kita seorang mahasiswa ya, mengembangkan diri kita untuk senantiasa berinovasi, karena pendidikan itu tidak berjalan di tempat, dia seiring waktu dia berkembang, seiring waktu yang berkembang. Dulu kita tidak menggunakan dengan smartphone, sekarang kita menggunakan. Dulu kita tidak menggunakan proyektor, sekarang kita sudah menggunakan. Tinggal kita bagaimana berinovasi, mengembangkan inovasi itu, dan mau kita senantiasa bersemangat untuk mengembangkan diri kita. Oke, itu saja dengan pertemuan kali ini. Kita ulangi dulu. Tepuk 1, tepuk 2. Oke, demikianlah pertemuan pada kesempatan ini. Kita ketemu pada pertemuan akan datang dengan tema yang berbeda. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.